Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur, mari kita sama-sama memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah memberikan umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan yang istimewa ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat religi yang berbahagia, dalam Islam kita dituntut untuk mencari sesuatu yang halal dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Makanan yang haram dan yang halal merupakan contoh di mana kita harus memilih antara yang halal dan yang haram. Makanan dari harta yang halal merupakan salah satu dari ciri khas atau salah satu contoh akhlak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan secara langsung kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas Allah perintahkan kita untuk mencari dan memakan makanan dari harta yang halal. Namun Allah juga melarang kita untuk memakan makanan yang haram. Salah satunya dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah telah perintahkan kepada setiap mukmin untuk mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Siapa yang mendekati keharaman, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah halal dan haram, ada sebuah kisah yang patut kita teladani, yaitu kisah sahabat yang bernama Sabit bin Ibrahim. Beliau adalah seseorang yang sederhana dari kota Kufah, atau yang kita kenal sekarang dengan negara Irak, dan tidak banyak dikenal oleh masyarakat ketika itu. Orangnya miskin, tidak berkecukupan. Suatu ketika beliau berjalan di sebuah jalan di Kufah dan melalui sebuah perkebunan apel. Kemudian tanpa diduga ada apel yang sudah matang jatuh tepat di hadapan beliau. Kemudian beliau berpikir, mungkin ini adalah rezeki dan halal untuk dimakan. Lalu Sabit bin Ibrahim memakan apel tersebut. Setelah habis sebagian atau setengah dari apel tersebut, tiba-tiba Sabit bin Ibrahim sadar dan berpikir, halalkah apel ini aku makan? Bagaimana mungkin aku mengambil dan memakan apel ini tanpa sepengetahuan pemiliknya? Kemudian Sabit bergegas masuk ke dalam perkebunan apel tersebut dan mencari pemiliknya. Beliau bertemu seseorang di dalam gubuk, kemudian bertanya, "Apakah kebun apel ini adalah milikmu?" Maka orang dalam gubuk tersebut menjawab, "Bukan, aku hanyalah seorang pekerja. Pemilik kebun ini rumahnya berjarak 1 hari dari sini.
Kemudian Sabit berkata, "Demi Allah, aku akan datangi pemilik kebun ini." Kemudian Sabit bin Ibrahim berjalan sehari semalam hanya untuk mencari kehalalan dari setengah apel yang ia makan karena takut akan dihisap di akhirat kelak. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Sabit bertemu dengan pemilik kebun apel tersebut dan menceritakan kejadiannya dan sekaligus meminta untuk diikhlaskan dan dihalalkan. Kemudian pemilik kebun tersebut berkata, "Aku akan ikhlaskan, tetapi dengan satu syarat." "Lantas apa syaratnya?" kata Sabit bin Ibrahim. "Syaratnya kamu harus menikahi putriku, di mana putriku itu tuli, bisu, buta, dan bahkan lumpuh atau tidak bisa bergerak." Sabit bin Ibrahim sempat berpikir ketika itu, tetapi demi melepas hisab di hari kiamat atau di hari akhirat nanti, tanpa ragu Sabit pun setuju dengan persyaratan tersebut. Kemudian setelah menikah, Sabit diminta untuk menemui istrinya di sebuah ruangan. Begitu Sabit masuk dan mengucapkan salam, kemudian istrinya menjawab salam tersebut dan menjabat tangan Sabit untuk bersalaman. Dengan kaget dan penasaran, Sabit bertanya, "Bukankah engkau bisu dan tuli, tetapi engkau mendengar dan menjawab salamku? Bukankah engkau buta dan lumpuh, tetapi kau melihatku dan bersalaman denganku?" Kemudian istrinya menjawab, "Benar apa yang dikatakan oleh ayahku padamu. Aku memang buta dan tuli, karena selama ini aku belum pernah melihat dan mendengar sesuatu yang haram. Lisanku bisu karena tidak pernah bicara kecuali yang halal, dan tubuhku tidak pernah menyentuh yang haram kecuali yang halal. Dan ayahku memilihmu sebagai suamiku karena engkau takut dengan Allah dan meninggalkan yang haram." Sahabat YouTube yang berbahagia, dari pernikahan tersebut yang meninggalkan segala bentuk keharaman, lahirlah seorang imam besar, ulama terkenal di seluruh dunia Islam. Bahkan seluruh umat Islam itu memakai pemikiran beliau. Namanya adalah Abu Hanifah, atau yang kita kenal dengan Imam Mazhab, yang hampir seluruh Turki, India, Pakistan, dan bahkan sebagian dari Eropa menggunakan mazhab Hanafiyah. Sahabat YouTube yang berbahagia, dari kisah tersebut kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwasanya meninggalkan yang haram dan melakukan hal-hal yang halal dapat meningkatkan kita kepada kebaikan dan mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kemudian pelajaran kedua yang dapat kita ambil adalah ketika kita tidak berusaha meninggalkan yang haram, maka yakinlah kita sudah dihampiri oleh kesengsaraan. Kaum muslimin, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan dalam sebuah program ceramah Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.